Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ulama Paku Banten. Yang pertama adalah Abuya Tubagus Ahmad Sar'i Ciomas, Banten. Merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai Paku Bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usia sudah mencapai kisaran 140 tahun, tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh masyarakat. Tak jarang di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik. Sehariannya hanya berterdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas, golok yang bukan sekedar golok, tapi golok bersejarah. Yang kedua adalah Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten. Abuya Muhtadi merupakan salah satu ulama diakui sebagai pakunya tanah Banten, seorang ulama yang terdapat dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika Abuya Dimyati pernah dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya ketika Abuya Dimyati dalam penjara, semua penjaga lapas yang ada di situ selalu merasakan hal yang aneh seperti muntah-muntah, sakit perut dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu singkat Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini yang menghanyutkan banyak korban, bangunan tokoh besar dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang malam harinya, Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai, dikira beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat ditahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi, apa yang akan terjadi dengan Banten. Biasanya kalau Abah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang terjadi karena Banten. Benar saja, esok harinya sekitar waktu subuh Banten berduka, khususnya yang di daerah Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa. Yang ketiga adalah Abuya Munfasir pada Rincang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya berkatar. Wajahnya bersinar, beliau bagi magnet kehidupan. Ulama Paku Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama terletak di kaki Bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau berhijrah kembali kepada Rincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter di mana keadaan sangatlah peceklik, sampai pada saat itu katanya untuk makan satu biji telur saja harus dibagi 7. Cerita beliau, Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi beliau pernah Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempat. Salah satunya dengan tidak diperbolehkan membawa apapun yang hanya baju yang melekat di badannya saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dengan sahurnya hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih.
Setelah melewati cara pengetesan itu, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa putih.